Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta diberikan rezeki yang lancar, yang halal barokah, serta dimudahkan ketika kalian mendapatkan masalah, baik itu yang nyata maupun yang samar, semoga akan bisa cepat mendapatkan sebuah solusi. Itu doa saya dan harapan saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin, tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Saya mulai per tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Artinya harinya hari Rabu, hari Kamis, sampai batas waktu hari Jumat ya. Semoga bisa dipahami sobat ya. Oke ya, untuk temanya sendiri saya akan mengambil suatu tema. Inilah fakta yang terjadi. Sekali lagi, inilah fakta yang terjadi. Tentunya ya jelas mengikuti tarikan energi seputar zodiak. Kan kira-kira seperti itu ya. Ketika kalian masih bingung ya, ya silakan ditonton, jangan di skip, tonton sampai habis ya, biar kalian bisa memahami apa yang saya readingkan untuk hari ini ya. Tepatnya masih di bulan Agustus 2023. Ini poin yang terakhir ya, tetap apapun uploadan readingan terbaru saya itu bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading ya. Artinya tarikan energinya itu luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik itu energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian ya. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, harap dimaklumi, karena ini kan bersifat luas sobat. Nah, kan seperti itu ya. Nah, ketika itu ada tepat, ada resonate, entah itu nanti pembacanya baik buat kalian ya, entah pembacaannya itu kurang baik buat kalian, ya syukur-syukur baik ya, aminkan ya, aminkan, alhamdulillah, kan seperti itu. Nah, ketika itu memang kurang baik ataupun buruk buat kalian, ya apa ya, ya tetap kalian harus apa ya, harus bersyukur gitu loh, karena dengan mengetahui seperti ini ya, dalam tanda kutip suatu hal yang buruk itu, kalian akan bisa lebih waspada ya, lebih bisa menjaga lagi agar bisa baik, agar bisa menemukan suatu kepositifan di langkah berikutnya. Nah, kan seperti itu, karena itu juga tujuan saya, biar kalian itu lebih baik lagi lah, intinya seperti itu sobatnya. Oke sobat ya, beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi, saya akan bisa mengetahui nama kalian, zodiak kalian, dan sedikit info dari kalian. Nah, itulah yang akan saya tembak untuk mendapatkan suatu jawaban yang kalian inginkan, yang sudah berkonsul. Itu maksud saya. Karena alhamdulillah selama ini banyak yang akurat ya ketika konsul sama saya. Oke, sobat ya, lanjut setelah zodiak Scorpio, tapi akan saya tarik dulu untuk energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat setelah Scorpio. Di sini ada Pisces, artinya ada Pisces akan kita tarik untuk energinya.
Oke ya, untuk Pisces kita lihat dulu untuk asmaranya dulu ya, 3 hari ke depan Pisces seperti apa. Pisces, kartu utama kalian muncul The Empress, ada wanita sedang duduk santai, The Empress. Dikonfirmasi sama kartu Well of Fortune, ini mantap ya Pisces ya. Ada perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan. Ini kalau saya tangkap ya, untuk Pisces tidak perlu diragukan lagi ya. Di sini kelihatannya mungkin apa ya, kalian yang sedang berpikir ataupun sedang berharap ya, gitu. Ataupun yang sedang adanya suatu renungan akan kebahagiaan, akan kebersamaan, ya, secara keharmonisan. Ini kelihatannya akan tercapai ya di 3 hari ke depan gitu. Saya menangkap tidak ada suatu hal yang buruk di sini. Bahkan saya menangkap di sini akan ada hal yang baik, yang bagus gitu loh. Bisa bisa saja ini adanya suatu tanda-tanda kehamilan. Ini kabar baiknya juga seperti itu. Jadi mungkin kalian yang selama ini sulit hamil, kelihatannya akan hamil di sini. Ada tanda-tanda seperti itu. Jadi adanya suatu perkembangan lah ya, kan seperti itu. Apalagi kalian di sini didukung sama kartu Well of Fortune gitu loh. Adanya suatu perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan ini kelihatannya berpihak sama kalian. Untuk Pisces ini selamat, kabar baik, benar-benar kabar baik ini ya untuk Pisces ya. Jadi yang mengalami kesulitan lah intinya, yang mengalami kesulitan untuk bisa mencapai stabil, ini kelihatannya akan bisa stabil, akan bisa tercapai, akan bisa terlaksana ya di 3 hari ke depan ya. Bisa saja untuk yang jomblo ya ataupun untuk yang sedang sendiri ya. Mungkin waktu yang tepat untuk mendekati si dia, kan seperti itu. Bisa saja kalian tembak dan dia mau menerima cinta kalian. Kan kira-kira seperti itu ya. Ini kesempatan yang baik di 3 hari ke depan ya. Baik yang single ataupun yang berpacaran ataupun yang sudah menikah, di sini kelihatannya baik lah, pergunakan ya di 3 hari ke depan itu. Ya siapa tahu yang sudah menikah misalkan istrinya apa ya, merayu suami, bisa saja kalian akan dikasih uang banyak, kan seperti itu. Bisa saja siapa tahu kalian nanti dibelikan sebuah barang berharga, kan seperti itu. Yang jelas di 3 hari ke depan ini bagus ya untuk Pisces gitu loh. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Kita lanjut dulu di faktor pekerjaan. Di kartu utama kalian muncul The Tower. Itu ada tower ujungnya tersambar petir, 2 orang terpelanting jatuh ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 10 Pentacles, 3 orang bertaburan 10 koin. Ini bisa diartikan gini ya. Ketika kalian mungkin kemarin-kemarin ya ataupun dulu ya, ini baik gitu loh. Terus kalian merasakan kok semakin hari semakin berjalannya waktu, semakin ke sini kok banyak hambatan, kok banyak masalah ya di seputar pekerjaan. Kok ada saja suatu problem di pekerjaan kalian ataupun di karir kalian. Nah, di sini jelas memang adanya satu orang toksik gitu loh, yang mencoba untuk ngerjain kalian, yang mencoba untuk membuat kalian tuh banyak masalah. Sehingga dia mencoba menembakkan energi black magic, membuat aura kalian tertutup. Di sini jelas ya. Bisa bisa saja seperti itu. Ya, yang jelas di sini akan adanya satu masalah gitu loh. Dan kalian apa sih? Sebetulnya kalian di sini bagus gitu loh. Sampai kartu kartu confirm ini mengingatkan kalian gitu loh. Padahal di sini awalnya bagus gitu loh. Cuman kenapa terjadi di tower, adanya suatu problem di dalam pekerjaan kalian. Cuman di sini kalian harus peka gitu. Di sini intinya kalian harus peka sobat. Kalian harus mencoba apa? Ya salah satunya harus adanya suatu penetralan. Coba harus kalian netralkan. Di sini kelihatannya kan bagus ya. Akan kembali normal lagi, akan kembali stabil lagi ketika mungkin adanya suatu perbaikan-perbaikan. Kan kalian sendiri nanti yang merasakan. Gitu loh. Oh, masalahnya itu disebabkan oleh apa? Nah, ketika sudah yang saya maksud ketika sudah masuk unsur ketidakwajaran, banyak keganjilan ya, saran saya di netral agar bisa tercapai 10 koin, artinya suatu keberhasilan kembali seperti semula. Karena lagi-lagi di sini kalian juga dipantau, diawasi pihak ketiga gitu loh, pekerjaan kalian itu. Ya. Oke, lanjut dulu di keuangan. Di sini ada The Lovers, ada sepasang kekasih, belakangnya ada malaikat, mantap ya. The Lovers kartu utama. Terus di kartu konfirmnya ada Four of Pentacles, 4 koin, 2 di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala. Ini kalau saya tangkap ya The Lovers ini energinya cukup bagus ya, cukup menarik di sini. Katanya Pisces akan dihadapkan sebuah keresahan ya, baik secara tak terduga maupun terduga. Di sini kelihatannya bagus ya. Bisa dikatakan ya mungkin keuangan kalian akan ada suatu tambahan pemasukan. Nah, seperti itu karena energinya cukup kuat, cukup bagus ya, cukup menguntungkan kalian di faktor rezeki atau faktor keuangan. Ini mantap untuk Pisces. Terus dikonfirmasi sama kartu Four of Cup. Maaf, bukan Four of Cup tapi Four of Pentacles, ada 4 koin. Artinya di sini saya juga menangkap sih beberapa Pisces ini ya, bisa juga seperti yang saya katakan barusan, ada suatu halal rezeki yang menghantam kalian, membuat kalian bahagia. Dan ada juga di sisi lain kelihatannya kalian energinya itu tertangkap bahwa kalian sedang konsentrasi, sedang menjaga keuangan di sini.
Jangan sampai mungkin akan ada hal yang ribut ya tentang seputar keuangan. Kalian tidak mau seperti itu. Makanya di sini terdeteksi bahwa kalian itu sedang ingin fokus, ingin berkonsentrasi, ingin menjaga keuangan kalian. Lebih-lebih jangan sampai lebih besar daripada jangan sampai lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Kalian tidak mau seperti itu. Makanya di sini adanya suatu kefokusan, kekonsentrasian dengan di bidang keuangan. Itu yang sedang kalian jalan ataupun yang sedang kalian rasakan ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya ya. Oke ya, untuk Pisces di sini terlihat bagus ya. Saya menangkap secara terawangan di sini kelihatannya kan bagus. Jadi tidak perlu ada suatu masalah yang kalian terlalu mikir berat, beban berat, jangan ya. Di sini terlihat akan bagus. Jadi fakta yang terjadi kelihatannya akan bagus lah di 3 hari ke depannya. Terus di faktor pekerjaan, di sini di 3 hari ke depan apa ya bisa dikatakan kelihatannya masih banyak yang kurang diuntungkan biarpun tertangkap 50%, 50%, artinya bisa saja yang 50% akan diuntungkan ketika itu pun sudah kalian netralkan ya, ataupun ada suatu penetralan ataupun kalian belum tertembak. Di sini kelihatannya kan bagus. Nah, yang 50% ini kelihatannya akan buruk gitu loh. Jadi mungkin banyak hambatan, banyak pembatalan target di sini ya. Gitu loh. Nah, karena kalian tertembak kan seperti itu. Jadi jelas ya fakta yang terjadi di pekerjaan untuk basis 50%, 50%. Jadi tergantung kalian, tergantung kepekaan kalian sobat. Ketika kalian netral, kalian insya Allah akan bagus ya. Biar tidak merambat kemana-mana. Jadi saya mengatakan ketika tertembak di satu titik itu dibiarkan kan merambat kemana-mana. Itu sudah banyak sekali. Gitu loh. Yang konsultasi memang seperti itu, merambat akhirnya ya pembukaan aura kan seperti itu ya. Untuk keuangan sih di sini masih cukup aman ya. Masih terlihat mungkin ya masih cukup stabil lah. Tidak terlalu buruk-buruk amat sih untuk krisis ya. Apalagi di 3 hari ke depan. Bisa saja ini akan ada satu rezeki yang masuk. Ya, tentunya besar kecil ya harus kita syukuri sobat gitu loh. Kita syukuri apapun itu kan pemberian dari Sang Maha Kuasa. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi untuk Pisces masalah asmara, terus masalah pekerjaan, terus masalah keuangan sudah saya bacakan Fik, kedua-duanya ini masih cukup bagus ya. Asmara kalian masih diuntungkan di faktor asmara sama keuangan. Kalian masih belum diuntungkan di faktor pekerjaan meskipun tertangkap 50-50. Makanya itu kalau bisa harus dinetralkan. Ini saran ya, tetap kembali sama kalian. Kalau bisa dinetralkan agar baik semua. Ketika ini dibiarkan tidak menutup kemungkinan dua-duanya ini akan ikut adanya suatu masalah nantinya. Buat masalah yang baru lagi. Kan kita tidak mau seperti itu. Nah, oke ya, untuk sahabat Pisces mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga apapun itu manfaat buat kalian. Tetap yang baik jadikan semangat motivasi. Syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih berhasil, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian gitu. Karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi menurut kalian sendirilah resonate atau tidaknya. Dan seperti itu. Tetap di segmen terakhir saya selalu berpesan ketika kalian datang masalah itu sudah tidak wajar, banyak keganjilannya, tidak ada salahnya. Kita kuatkan secara doa pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya sobat. Sebelum itu semakin mengakar kan seperti itu. Agar mereka memberi solusi, siapa tahu aura kalian terbuka jadi kepositifan, kerezekian itu bisa lancar. Minimal akan bisa menekan suatu masalah yang besar menjadi kecil. Nah, seperti itu ya. Ketika kita bisa sendiri ya kita netralkan karena jangan sampai terjadi seperti yang sudah banyak sekali konsul sama saya itu ketika sudah habis-habisan itu baru adanya suatu pembukaan. Jangan sampai terlambat gitu loh. Jangan menunggu sampai habis semua sobat. Nah, karena kan jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Nah, seperti itu. Oke ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, semoga bermanfaat. Apapun itu, saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.